dan saling menguatkan, jadi sinergi, sehingga muncullah pengusaha-pengusaha baru bidang bisnis online yang akhirnya mengangkat derajat kita yang tadinya sulit jadi mudah, yang tadinya pendapatannya sedikit jadi bertambah, kan gitu, yang akhirnya membentuk jiwa-jiwa ataupun insan ataupun ibu-ibu yang mandiri, ya. Jadi mungkin uang dari suami itu sekedar tambahan, dianggapnya begitu, karena bisnis intinya sudah ada, bisnis online, ya. Jadi nggak usah ngegerutu lagi dengan uang dari suami, ya. Mungkin begitu kesananya. Kalau kita serius menanganinya, ya, dikit demi sedikit, kita yakin bisa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Kita kan apalagi punya jamaah, ya kan? Punya kelompok majelis taklim, itu kan minimal dari situ. Nanti dari keluarga, ya, seperti itu. Baiklah, ya, karena pemateri Pak Muhammad Idham Azhar sudah siap untuk mengantarkan materi sesi kedua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali lagi. Saya recap sebentar ya. Habis ini kita mulai praktek cara setting Google My Business atau bahasa Indonesia Google Businessku. Siapa yang udah install? Udah install? Dikasih 4 ya. Yang udah siapa? Oh, udah, oke. Apa? Oh, udah mulai duluan. Mana Bu? Bahasa Indonesia, Pak. Udah Pak. Udah Pak. Ada hukum. Oke, mulai. Bentar Pak ya. Cuma 4 bawahnya. Oke, pakai bahasa Indonesia semua ya. Saya recap sebentar ya, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai praktek langsung. Pastinya setelah praktek diimplementasikan. Dan kita harus rajin posting. Kalau di Google My Business itu minimal 1 minggu sekali ada notifikasi dari Gmail. Ada yang dipakai belum Google My Business? Pasti kalau kita lupa posting di notifikasi mulai Gmail, udah Pak ya? Oh belum, seminggu sekali di notifikasi. Saya ada beberapa Google My Business, ada training bisnis online, ada komunitas SB1M, ada literasi digital anak, ada cuma tiga. Jadi yang rutin setiap hari itu hanya literasi digital anak dan ruang dokter ID. Yang training bisnis online saya jarang posting. Sama komunitas SB1M. Bahkan yang SB1M itu halaman 1 loh. Halaman 1. Ada yang tahu nggak SB1M? Komunitas digital marketing yang cukup besar di Indonesia. Itu pendirinya murid dari Ane Haira. Tahu Pak Ane Haira? Ane Haira itu pelopor internet marketing dulu ya di Indonesia. Beliau tuh cewek, asal dari Bandung. Sarjana bahasa Inggris. Beliau itu mulai di internet marketing Indonesia tahun 93 kalau nggak salah. Waktu itu belum ada Pak, jarang sekali. Dia itu pencetusnya, pelopor Pak. Nah, pendiri SB1M adalah muridnya Ane Haira. Ini saya sebut cepat tes ya, SB1M, terkenal banget ini. Nah, langsung saya pegang ini punya saya nih, Google My Business.
Ini semua bisa 1 miliar, semua bisa ya. Dulu namanya sekolah bisnis 1 miliar terlalu wah ya, akhirnya semua bisa aja diganti. Saya recap sebentar. Pastinya kalau kita mau mulai bisnis online atau pemasaran dengan digital, kita harus paham dulu digital literacy. Apa itu digital literacy? Artinya kita harus melek dulu, bahkan mampu digital. Seperti tadi ya, kasus saudara saya udah jadi admin WA, tapi nge-add nggak bisa karena nggak literate gitu ya. Pasti Bapak Ibu pernah dengar di iklan gitu ya, di iklan pasti komputer literate, pernah dengar nggak? Bisa, misalnya iklan lamaran jadi manajer produksi, minimal umur segini, di bawah nomor 2 komputer literate. Artinya apa? Dia minimal bisa Excel, Word, dan teman-temannya gitu ya, Microsoft Office. Basic talk, komputer literate. Nah, ini ada istilah baru namanya digital literacy atau literasi digital. Artinya kita mampu atau melek semua hal mengenai digital. Seperti kita bisa setting WA sendiri, kita bisa setting Google My Business sendiri, kita bisa setting password sendiri. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita harus explore sendiri gitu ya. Dengan pastinya di awal kita harus secure our identity, terus kedua kita wise online ya. Ketiga apa? Kalian tahu nggak? Ada 4 langkah digital literacy. Pertama secure your identity, kedua wise online, ketiga apa? Bukan, ketiga apa? Langkahnya. Pertama secure your identity, kedua wise online, nomor 3. Nah, learn from trusted resources. Belajar dulu ya. Belajar dulu setelah itu baru posting dong. Jangan posting dulu baru belajar. Nah, itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus perhatikan, kita melek dulu. Melek bahkan nanti paham ya. Maksudnya melek dari sisi basicnya, bukan dari sisi marketingnya. Yang kedua YouTube marketing. Kenapa ini nomor 2 saya taruh? Karena sekarang zamannya video viewing. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu kalau beriklan gunakan video. Kan video gampang, tinggal direkam dari HP kan. Cukup. Tapi jangan lupa ya, kita harus paham melek digital. Kita harus milih nih loh, apa namanya, formatnya. Jangan sampai kegedean. Nanti habis resource kita. Saya pernah kehabisan gara-gara saya salah setting. Artinya saya nggak melek juga kan. Jadi sebelum kita buat video, cek dulu mau simpen di mana, simpennya apakah di storage atau di SD card. Jangan di storage, nanti habis akhirnya ngehang kan. Kita simpen di SD card yang murah-murah ya SD sekarang ya. 2 gigaan mungkin berapa gitu, murah banget. Bahkan sekarang bisa sampai 50 giga lah satu SD card, memory card ya, yang kecil gitu SD card. Kalau flash disk yang ini SD card ya, iya SD card yang kecil ini, memory card. Kita simpan di sana dan jangan lupa formatnya dipilih jangan terlalu gede. Ada kita cuma videoin 10 menit bisa 100 mega, salah setting. Cukup video kita jangan terlalu wah-wah lah gitu ya. Kita kan bukannya videographer. Kita cuma masarin bisnis kita doang kok. Kecuali kita bisnis itu udah gede, kita punya perusahaan gede, barulah video kita yang berkualitas tinggi. Jadi nggak perlu kualitasnya yang tinggi-tinggi amat. Itu salah satu digital literacy. Nah, ketika Instagram marketing sekarang sosmed itu susah banget. Ini kata digital marketer dunia. Karena semakin banyak perusahaan yang terjun ke sosmed, semakin banyak perusahaan yang beriklan, akhirnya mahal iklan. Kita sekarang like susah banget kan? Susah banget gitu. Kecuali kita punya postingan yang buat orang desire dan anxiety-nya ada. Contohnya apa? Postingan banjir, orang banyak suka loh. Karena lagi tren Pak ya. Karena anxiety kan, kecemasan, orang cemas. Jangan-jangan rumah saya kebanjiran kayak gitu gitu. Itu salah satu anxiety gitu. Atau kita posting mengenai apa ya? Kalau posting quote itu paling menarik. Quote ya, quote apa namanya, kata-kata mutiara paling banyak like-nya. Orang paling suka karena desire, impian orang gitu.
mau sukses bagaimana gitu. Atau postingan fotografi yang bagus terus paling banyak like-nya, itu desire orang kan. Posting di New York, oh like-nya banyak, komen gitu. Karena desire orang impian orang mau ke New York, impian orang mau ke Dubai, impian orang mau umroh berkali-kali gitu kan. Jadi kita harus ciptakan ya, jangan lupa kalau kita punya produk jasa kita harus ciptakan anxiety, orang buat cemasnya seperti apa, dan desire, impiannya seperti apa gitu. Jadi ini seperti ilmunya hipnosis. Jadi kalau pain banget, gain banget gitu. Jadi pain gini misalnya kalau kita ngelakuin kita nggak bakal mati gitu. Nah, itu kan salah satu ilmu hipnosis. Kalau kita nggak lakuin kita bakal miskin. Kalau kita nggak lakuin, kalau kita lakuin kita bakal kaya. Itu salah satu ilmu hipnosis, ilmu kata-kata. Instagram ya, Instagram tadi kita bisa gunakan komunitas yayasan ini, Bina Umat. Jadi Bapak Ibu punya Instagram, mention lah ke Instagram. Ada apa ya Instagramnya? Ada ya? Karena apa? Karena orang lebih percaya dengan komunitas dibanding dengan person-person. Kecuali personnya punya apa ya? Punya testimoni yang banyak dan dia punya fokus terhadap bidangnya. Mungkin follower banyak. Nah, untuk Bapak Ibu baru mulai, silakan mention ke ini. Mungkin bisa foto-foto di sini, saya di sini loh mention ini gitu kan. Akhirnya orang kepo kan. Ini apa sih rumah dakwah? Ternyata ibu ini anggota rumah dakwah ini. Akhirnya follow ibu gitu. Itu cara terbaik. Dan kedua cara kedua ialah caranya digital marketing dunia. Jadi kita komen sebanyak-banyaknya sehari 4 kali. Barisnya kalau perlu lebih dari 2 baris biar orang lain kepo. Jadi ada the power of kepo. Misalnya gini, ke mana follower yang banyak, misalnya Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan yang lagi ngetren. Jangan follow yang nggak ngetren, itu percuma, habis waktu kita, capek kan kita. Lumayan kan komennya panjang-panjang gitu ya. Otomatis karena kita rajin komen, tentunya bagus-bagus, pastinya follower bakal meningkat ya. Walaupun cara-cara curang banyak seperti kita beli follower, seperti kita gunakan tool follower otomatis, komen otomatis, itu jangan ya. Saya pernah nyoba komen otomatis itu jawabnya bahasa Inggris. Teman saya bingung, ini siapa yang jawab nih? Mesin lah jawab. Akhirnya orang ini dianggap spamming kan. Akhirnya kita di ban, di unfollow, percuma nggak ada gunanya. Dan keempat, Google Marketing ya. Tadi Google Marketing menggunakan kata-kata kunci long tail keyword gitu ya. Jual baju kaos merah polo di Tanah Abang Blok G. Ya, bisa jual pasir putih di Cilincing, jual pasir putih di Pasir Penajam Utara, jauh sekali ya. Padahal pasirnya ada di sini, jual di sana juga. Itu namanya teknik localization. Jadi kita gunakan 3 teknik aja pendekatan ya, approaching, localization, local business atau local SEO. Terus kita personalization, kita harus personalize menggunakan vlogging segala macam. Kalau bisa kalau itu muka-muka kita begitu gitu ya. Kita selfie gitu, ada produk selfie juga gitu kan. Artinya apa? Terbukti bahwa orangnya ada, yang jual ada tuh. Jangan produk tok aja gitu, ini difoto produk tok, jangan. Kita gini aja sekalian selfie. Artinya kita lebih personalize terhadap orang yang mau beli. Terus terakhir adalah storytelling, kita harus bercerita. Seperti saya tadi ya, servis iPhone, saya cerita loh. Tapi orang dibilang saya jualannya dengan apa, servis iPhone. Terus saya di YouTube ya, di YouTube cuci mobil. Ya saya nggak punya tempat cuci mobil, saya nyuci mobil. Kenapa orang nelfon saya gitu kan? Itu karena saya storytelling. Saya cerita, itu kekuatannya dari story, bercerita gitu kan. Penting banget storytelling. Jadi jangan kita berjualan langsung. Misal ibu jualan keripik brownies, jual keripik brownies harga sekian, hubungi sekian, jangan gitu. Cerita dulu bu. Keripik brownies rasanya enak loh, terbuat dari bahan dari cara buatnya brownies, dibuat brownies dulu, terus dipotong-potong, terus dibakar. Jadi orang dengerin terus bu, baca terus. Dibakar, dipanggang, dimasukin ke oven. Setelah itu masukin bungkusnya dengan kemasan yang bagus. Terakhir jualan. Ya. Kalau mau beli hubungi ini gitu. Cerita dulu panjang lebar itu. Setelah itu orang kan tertarik kan. Jadi kita nggak bukannya hard selling tapi soft selling ya. Soft selling dengan cara storytelling, bercerita. Terakhir Facebook marketing, kenapa saya taruh di belakang? Karena Facebook ini saya pikir agak susah untuk berjualan kecuali kita beriklan.
Saya kemarin beriklan, contohnya, oke ini ya, saya kasih contoh ya. Saya ngiklan, iklannya mana ya? Oh ini 2 hari lalu saya iklan. Tuh, ada tombol view-nya langsung banyak, 706 pakai video. Saya jualan air hidrogen, tapi yang jualan bukan saya research aja. Ini langsung ke WA, like-nya dikit, baru 2 hari jalan. Jadi agak susah ya jualan di Facebook, kita harus beriklan. Dan terakhir follow up marketing, yaitu menggunakan WA. Pastinya Bapak Ibu bisa gunakan WA bisnis. Ada yang udah setting WA bisnis? Oh, udah. Punya ini Bu ya, punya produk Bu ya? WA bisnis ya? Boleh lihat Bu? Jualannya moncar nggak Bu lewat WA bisnis? Buat apa Bu? Buat bisnis. Kita bisa buat katalog Bu. Jadi kita bisa orang nanya, kita reply otomatis. Yaitu menggunakan WA bisnis. Ada katalog ya? Ini kan bisa di-share ya. Wih, udah jago ini. Hebat banget. Udah melek digital. Ini kan katalog bisa di-share ke WA ya. Nanti muncul view message kan. Orang tinggal klik ke WA kita ya. Keren. Tinggal di ini aja, di convert ya. Maaf, diinstal ulang. Itu beda dengan WA biasa. Icon itu beda. Coba dimulai ya, Bapak Ibu. Diganti aja WA-nya ke WA bisnis. Install lagi. Boleh dihapus, boleh enggak. Nanti bisa dipindahin datanya. Bisa dipindahin. Atau gini, kadang WA bisnis ya, untuk personal itu nggak bagus. Orang malas lihat ya, kan WA bisnis, apaan sih ini jualan ya? Kalau bisa nanti WA bisnis itu ditanganin orang lain ya, kalau jualannya udah bagus. HP-nya HP nomor lain ya, biar nggak kecampur dengan urusan personal. Kalau saya dipisah sih, saya ada 2 HP, satu bisnis, satu enggak. Tapi kalau jualnya udah banyak gitu ya, kita udah males jawab, cukup di reply. Kan di WA bisnis bisa di set kan, jam sekian tutup, artinya orang-orang message ke kita jam 5 ke atas, ada jawaban yang otomatis kan, toko tutup gitu kan. Anda kalau mau akses klik ini, kita nggak capek kan jauh-jauh kan, kita tidur gitu kan. Nah sekarang kita mulai praktek ya, praktek cara setting Google My Business. Kayaknya mesti ada di saya tuh Pak. Kalau nggak saya pakai apa ya praktek ini? Mungkin lewat laptop saya gitu, 1 orang. Ada nggak volunteer? Nggak, ini saya contohin di sini, nanti ya Bapak Ibu nyontohin di HP, langsung dipraktekin. Iya, ada 1 orang volunteer. Iya, boleh. Bapak boleh Ibu. Asalkan bukan LGBT ya. Weh. Oh Ibu udah oh gini deh gini. Karena kan saya mau setting biar yang lain ngelihat kan. Saya setting melalui sini. Saya setting melalui sini. Yang ini pakai Gmail. Gimana ya supaya ini? Supaya saya harus login Gmail Ibu di sini. Sebentar saya buka ini ya, buka apa namanya?
Buka profile baru. Ini profilnya banyak nih. Tuh, orangnya banyak. Ini orang berbeda semua nih. Satu laptop, ada yang tahu nggak? Ada apa? Google Chrome ini bisa buat profil banyak. Jadi dianalogikan kita punya banyak komputer. Karena Facebook sih punya Facebook banyak. Ini ada jual smart detox, ada jual detox, ada 2. Tapi yang jual mesin ya, bukan saya yang jual. Udah ini Pak, setting Google My Business. Udah ya. Bisnis tuh. Ini udah, ini emailnya. Emailnya Oke deh, saya mulai dari mana ya? Bapak apa Ibu nih? Oke. Nanti saya di sini kosongin ya, biar nanti apa namanya? Karena mesti langsung di HP, nggak bisa di sini. Karena nanti bentrok Gmail sama saya. Nanti diikutin ya, Bapak Ibu ya. Saya catain di sini. Mana di sini deh. Google, saya harus login nih. Saya harus login dulu, biar Bapak Ibu kelihatan ya. Saya harus login. Mana? Udah siap semua ya? Yang mau praktek mana? Karena penting. Karena ada istilah di digital, kita harus ada istilah di hukum itu first to file. Ada orang hukum nggak? Orang hukum di sini. Ada istilah first to file, artinya kalau kita beli domain segera mungkin gitu. Artinya kita berhak nama domain tersebut, orang lain nggak berhak. Itu namanya first to file. Sama dengan dunia digital, kalau kita di luar, artinya kesempatan kita lebih di luar dari orang lain gitu. Orang lain belum, kita udah. Sementara algoritma udah berubah. Mereka dapat algoritma baru, kita algoritma lama. Beruntung kan? Ya. Oh ini tuh. Saya nyoba. Google My, saya bahasa Indonesia deh. Google Business School. Google Business. Aku bareng-bareng aja nanti ya, gitu ya. Langsung aja ya. Nanti. Nah, saya pilih ya Google Business School. Saya pakai laptop agak beda, tapi nyaris sama tampilannya Google Business School. Pastinya harus login. Kalau di HP kan udah langsung login ya. Kalau ini enggak, saya login dulu. Gampang kok nyetingnya, gampang kok. Sebentar ya. Ibu mau bisnis apa nih? S12. Nah gini, untuk nama bisnis, coba kita riset dulu gitu. Mau pakai nama branding, artinya namanya unik, atau pakai gini, misalnya ini nih, Tintin Chips Kitchen. Emang namanya Tintin ya? Ini nama branding ini, ya? Atau nama keyword. Contohnya mau nyasar apa? Keripik brownies, bisa aja nama bisnisnya keripik pakai nama gitu ya. Mau saya Pak? Martin Keripik. Gitu. Jadi gitu cara nama Martin Keripik. Atau nama brand ya, Tintin Chips Kitchen atau ini Jayaning Jahe Wangi Aren. Nah penting nih sebelum kita mulai ya, nanti susah lagi nih. Kira-kira Bapak bisnisnya apa? Catering, nama cateringnya apa? Cocok deh nama branding ya. Noksan, oke. Ibu, emang ada ya uji skincare? Oke, ibu main 2 nih, main nama sendiri sama main keyword. Karena keywordnya skincare ada kan? Skincare apa nih ya? Saya coba ya. Jadi ibu selain branding sama keyword nih. Skincare, ya tadi ibu ya. Skincare SR12 ya. Oh ya ada ya. Skincare, ini nggak masalah di campur semua bu ya. Maunya gitu ya. Oke. Sekarang saya mau ini ya, saya login dulu ya.
biar saya bagus didesain, ujinya sendiri, skincare sendiri, SR1, SR12 sendiri, karena di pencarian orang tuh gitu dipisah, kita ikutin aja. Boleh, Nongsan food and cake, kue juga Pak ya, food and cake. Saya iseng ya, saya cari lagi, buat ada nggak food and cake ya? Karena penting juga, food and cake ya, food near me, food and cake, food and beverage biasanya, food and drinks, makanan dan minuman. Enggak, ini istilah orang kan food and beverage ya. Terus food and drinks, istilah yang umum ya. Tapi di luar negeri ini food and drug. Kalau di Indonesia biasanya apa? Makanan, catering ya. Biasanya catering tok kali ya. Catering service. Coba catering apa sih? Penting nih ya Bapak Ibu ya. Catering. Ya lebih jelas namanya catering dong. Namanya ada cateringnya? Enggak. Food and cake. Bapak Ibu kebayang nggak? Food and cake itu catering atau apa ya? Menurut Bapak Ibu? Food and cake itu kira-kira catering apa toko kue? Kue. Apa catering? Beda ya? Sama ya? Karena biar persepsi orang itu nggak. Nanti akhirnya orang nggak ngikut loh. Begitu. Jualan juga toko. Selain jualan juga catering ya. Food and cake oke. Catering ya oke nggak masalah. Berarti brand ya, dari sisi brand. Saya udah punya. Udah ada. Tuh liatin performanya 173 orang yang lihat, orang yang nyari 153, aktivitas jatuh. Cuman minus nih, artinya semakin turun ya. Bandingkan dengan saya punya satu lagi ruang dokter ya. Ruang dokter ya. Ini startup digital. Ini agak besar ya. Ini agak besar. Ini bukan bisnis biasa tapi startup seperti kayak Gojek gitu ya. Start ya, saya ruang dokter. Ini kantornya di Kerawang. Ruang dokter. Ini dia, jadi langsung dapat. Nah, ini ya. Ini tutup sekarang karena hari libur. Nah, kelihatan ya videonya di sini. Ini penting ya Pak Ibu ya, kalau udah punya goal sama bisnis, kita harus minta orang untuk review, kasih bintang kalau bisa 5, terus kasih komen. Karena penting dari sisi sini bisa naik kita punya ini peringkatnya. Oke deh, nggak apa masalah. Ini itu saja. Nggak bisa. Ada bisa kita buat baru. Oke, Nongsan ya, food and cake. Oke, itu apa? SR-nya gede, R-nya gede nggak? Atau kecil? Kita ngeliat di ini pencarian. Salah sih, SR skincare. Jangan gue aja, panjangannya. Food sebenarnya udah ini lah, mencakup cake loh. Mencakup cake. Skincare SR 12. Kecil sih. Saya nggak tahu ya udah gini. Karena kecil ya. Seperti apa sih sebenarnya? Enggak, kadang kita harus ngikutin ini ya, karena itu reseller ya.
agen kan, ya ngikutin dia gitu. Ibu bukan punya produk sendiri ya. Oh ini kecil-kecil ya. Oh iya bener. Ini ya, ini ya berarti. Kayak gede nanti dibawa sama aja. Punya hajat ini marah itu. Kok Anda buat kecil-kecilin sih? Ini loh, ada patentnya loh. Ada paten. Font ini dipatenin nih. Karena mereka perusahaan besar kan. Saya khawatir gitu ya. Saya udah buat baru, oke. Udah coba Bu, namanya udah? Ada coba? Udah Pak? Udah ya namanya? Ya. Kuliner. Kalau macam-macam nama ibu kuliner gitu. Gini contohnya. Yang penting nama nih ya, yang paling penting nama ya. Oke, ibu kuliner ya. Namanya apa Bu? Hah? Susanti. Coba saya cari kuliner, ada sih kuliner. Iseng aja. Susanti. Ada nggak? Suggestionnya pasti ada. Ada nih kuliner. Ini ibu. Hah? Ini ibu. Hah? Ini orang. Ada Bu. Hati-hati milih ini ya. Kita riset dulu jangan-jangan punya orang loh. Nanti kita bisa disu. Kalau mereka udah matenin. Saya cek ya. Rumah kuliner Kepiting Susanti. Nggak masalah, ibu kan jual lain kan, bukan kepiting kan? Gimana Bu? Namanya? Ini yang jual atau si Susanti ya? Nama lengkap ibu apa? Santi atau Susanti? Jadi gimana? Susanti kuliner aja? Anissa atau gini? Namanya Anissa kuliner. Hah? Vanessa. Gini aja namanya Bu, Vanessa kuliner. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Inggris culinary. Iya kuliner aja bahasa Indonesia. Karena kata kunci kuliner cukup banyak dicari orang. Berapa ini ya? Kita cek ya. Kuliner. Di all 165 juta pesaingnya. Cara ngelawannya apa? Pakai branding ibu, Susanti, yang ada yang punya. Apalagi ini, Nauksan, pasti nggak ada. Tes ya, Nauksan, nggak ada. Nau, pakai ho ya, ho ya, ho ya. Ini ya, San. Nggak ada pesaing. Jadi ibu apa? Nggak ada juga nama ibu ya di grup itu ya. Puji skincare. Nggak ada lah. Ibu itu aja ya. Tadi apa yang namanya Vanessa kuliner atau Pak Hausan ini kuliner Nauksan boleh juga bagus. Sekarang balik nggak masalah. Ada yang mau coba Bu? Atau? Oh konveksi Bu ya? Konveksi confection ya? Konveksi bahasa Indonesia aja ya, konveksi. Kalau bahasa Indonesia konveksi tuan kayak konveksi, tuh kan? Tuh. Konveksi Bandung, baju, Surabaya, terdekat, Jogja, tas, kaos. Konveksi nama ibu gitu. Konveksi dulu harus nama. Iya. Bu. Ya? Apa tuh? Alat kesehatan untuk? Oh. Apa namanya Bu?
pakai nama terus brand. Oh, boleh. Keren. Oh, kalau bisa depannya besar. Besar. Ibu udah. Aska MSI produk dia. MSI itu apa? Herbal ya. Orang tahu ya. Mau ditambah kata herbal nggak? Kadang MSI itu nama perusahaan saya dulu. Mas Susita Semiconductor Indonesia. Saya tahu sih MSI. Orang tahu ya? Udah Pak? Wah keren, bagus Pak. Warung Mama Dira bagus. Itu lebih ini ya, orang lebih appealingnya ada appeal. Udah Pak? Jadi pakai nama sendiri dan nama brand gitu. Udah Pak? Coba sekarang Pak, nanti lupa loh. Lupa sampai setahun lagi. Serius. Saya lupa setahun lagi dibuat. Akhirnya kita tertinggal. Orang udah ke planet, kita masih di bumi. Udah Pak? Hah? Maksudnya satu Google Business Bos. Ini? Bisa asal Gmailnya beda. Nah, ini kan pakai Gmail. Nanti konfirmasi melalui Gmail. Nah, iya. Sebenarnya bisa pakai satu nomor HP, satu Gmail. Saya belum coba ya. Itu bisa sekitar 2 atau 3 lah. Setelah itu di-ban mungkin. Karena dibilang spamming. Pakai nomor satu tapi bisnisnya banyak. Nah. Satu HP. Berarti alamat rumah sama Pak ya? Ini kan tinggal alamat. Oh, kalau alamat beda bisa gunakan HP lain kali ya, gitu ya. Bisa tuh. Oh bisa gini. Contoh saya di LPI ya. LPI ada LPI sendiri, ada saya literasi digital anak. Saya gunakan alamat yang sama, itu boleh. Tapi HP-nya beda. Nomor HP beda. Ya bisa. Saya pikir bisa. Kalau alamat beda bisa. Kalau alamat sama kayak nggak bisa. Nggak bisa. Karena bentrok sama alamatnya. Nggak masalah. Kalau nomor HP beda, maksudnya beda ya. Gitu ya. Kalau HP beda nggak masalah. Apakah mau HP ini bisnis ya, tapi alamat beda? Bisa. Nanti aja dicoba Pak ya. Yang mau nyoba nanti saya ada di ini ya, YouTube channel kelas F of SP1M, saya ada tutorialnya di sana. Silakan nanti dilihat gitu ya. Wah udah kemana nih? Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Target apa hanya di sini aja atau mau kemana-mana? Di Indonesia. Kalau jual mie ayam nggak mungkin di Indonesia kali ya. Susah juga ngantrinya. Kalau jual mie ayam ya satu kelurahan lah, jangan terlalu egonya tidak terlalu tinggi lah jual mie ayam. Kalau jual keripik brownies oke. Sorry, tadi di kampung. Oh, boleh, nggak masalah. Ini lokasi di kampung. Oke. Nanti alamatnya di kampung ya. Ya. Terus Bapak di sini apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Bapak jualan apa? Oh, kuliner berarti nggak bisa jauh-jauh dong. Bisa delivery nggak Pak? Bisa pakai JNE gitu dianterin? Oh, buat. Oh, jual-jual pasar gitu? Apa yang dipesan? Tapi saya khawatir kalau emang ada yang pesan dari Papua Pak? Toko Bapak
Karena kayak jual mie ayam, yang barang-barang yang expired cepet ya, saya pikir susah ya untuk ini. Ini kan, ini aja mami ya 6 bulan loh. Ekspor masalah itu. Oh kalau jangan se Indonesia jangan. Jadi gini jangan lokal aja nanti bapak kesulitan itu. Buang-buang waktu pak. Orang telepon dari Papua kan buang waktu kan. Lokasi ini akan ditampilkan Google Maps dan bisa setelah pengulangan mencari di sudah. Iya aja. Oke. Berikutnya gitu. Nanti ikutin aja nanti ada jam segala macam ya. Ada lagi? Ya. Oh ini kategori ya. Nah kategori ini berdasarkan yang udah ada di situ ya. Jadi kalau nggak ada kita bisa pakai yang lain. Bapak apa bisnisnya? Semua bisa di sini kategorinya. Rencana apa? Nanti bisa ini sebenarnya pilihannya ini burukan dari. Taruhlah toko ya, store ya. Kali ini bahas toko gitu atau toko ada nggak? Toko ada nggak? Toko aja nih kategorinya. Kalau kuliner itu satu aplikasi enggak tergantung kategori pak. Iya ada pilihan kategori biar tujuannya apa, user experience-nya ada orang nggak bingung orang nyari gitu ya, jadi kita nggak buat bingung orang lain. General supplier ya, oh mungkin kategorinya itu bisa general supplier mana bisa. Ini bahasa Indonesia ya, ada juga bahasa Indonesia. General, kalau nggak ada nanti ya cari-cari aja pak yang sesuai. Jadi nggak terlalu fix ya, nggak terlalu saklek ya, nggak masalah. Pokoknya yang mendekat nggak masalah, karena kan kategori terbatas. General. Atau supplier tok bisa nggak? Kalau bisa shop aja, shop toko gitu, gampang lah. Shop banyak shop itu. Doorshop. Smart shop kesannya terlalu pinter ya. Kalau trading terlalu besar, perusahaan itu ya. Atau commerce apa sih? Commerce, perdagangan, commerce itu umum ya. Commerce, PKC, commerce ada apa sih? Commerce, ini pakai O nih, commerce bukan U, commerce. Ada tuh, commercial, e-commerce agency. Banyak tuh. Ini aja pilih commercial agent itu. Tapi agent sih reseller gitu ya biasanya. Nah selebihnya ada sini pak ya, melengkapi alamatnya. Pasti kan bapak yang tahu ya alamat segala macam. Terus jam buka segala macam. Ini apa? Udah pak? Keren, digital literasinya cepet gitu. Wah, ini jagoannya. Ya, digeser-geser pinnya. Ya, gitu. Pinas cake harus pakai es ya. Artinya kuenya Pina gitu ya. Kalau diartiin gitu ya, nggak masalah sih. Pinas cake
Saya pikir tapi kalau nggak masalah saya nama doang gitu, itu nggak bukan keyword. Nggak apa-apa. Oh bisa nggak? Jadi diklaim aja, diklaim. Klaim. Ini buat siapa? Ini. Tuh buat lagi. Bukan Google My Business. Oh dibuat baru berarti. Iya, nggak masalah. Iya. Iya. Seragam sekolah apa? Tibia. Oh ya ini kan keyword ya. Ada. Oh ini kita punya siapa? Oh klaim aja. Ini klaim caranya. Tinggal di nomor apa aja benar? Tinggal di sarankan edit aja. Ganti nama atau detail lainnya. Udah selesai nih. Ganti nomor HP. Nama alamatnya benar? Itu udah jadi itu. Iya. Toko. Bisa. Itu bisa ganti. Bisa diedit. Oh. Atau gunakan aja alamat ini. Itu kan alamat Tanah Abang ya. Karena Google ngambil sendiri nih alamatnya. Ya, cari yang terdekat ya, kira-kira apa? Tanah Abang. Ada blok A. Tanah Abang, blok A, ada nomor lagi, banyak orang banget. Blok AA. Ya, gitu. Alamat jalan di Tanah Abang, terus tokonya lantai berapa gitu. Iya disebutin. Kalau kita hafal masukin aja. Nah alamatnya. Terus nanti tinggal kalau salah pinnya tinggal geser-geser gitu kan. Pin yang merah itu. Ini kan misalnya salahnya alamatnya nih. Oh nggak apa ya. Atau di back deh, di back. Nah pakai tadi aja. Tuh ulang lagi nih. Ini aja. Ini diklik aja nih. Ada dua ya. Ini kayaknya search. Nanti keluar deh. Nah ini kan. Nah ini kan. Berarti nggak ada perubahan ya, ini jangan berubah deh. Biar aja gini. HP ini berubah. Anda mau milik bisnis, klaim aja ya. Langsung kita klaim. Nah, ini ada komplikasi. Kelola sekarang Bu. Kelola sekarang. Oke, nggak apa, di next aja ya. Ini udah sama ya. Nama. Taruh sama ya. Nanti biar ada konfirmasi ulang ya. Nanti bisa kita edit. Ini karena alamat ibu nggak jelas ya. Yang penting ibu ambil dulu ini ya, supaya orang lain yang ngambil. Oh, ada. Tambahkan ada yang kurang nih. Wajib diisi belum nih? Provinsi belum? DKI Jakarta ya. Nah, ada kan? Maksudnya apa? Iya saya juga mulai pengen. Iya ya, iya. Ibu ngelayaninnya Bogor atau semua? Kosongin aja. Iya berikutnya. Sampai ke ini Bu ya. Sampai ke Amerika Bu ya. Nggak usah ya, nggak usah kosongin ya, karena semua kan perlu. Kecuali jual mie ayam ya.
Iya. Ini HP-nya benar. Diganti aja. HP-nya ada di sini nggak nomornya? Nah, oke. Cari yang HP yang di sini. Nanti SMS di sini. Ya, oke. Sip. Iya. Nanti ya. Apakah? Ya, ada. Selesai? Nah, ibu ini udah selesai nih. Selesai. Masuk gini kan, masuk ke. Nah, ibu minta SMS aja ya. SMS, bahasa Indonesia, tinggal tunggu SMS. Masukin, verifikasi nanti. Tunggu aja, nanti ada SMS ya. Datang tuh SMS kan. Dia paling masukin nanti kodenya. Langsung ada. Nah, 499 ya, kopi ya. Masukin ke. Dia apa namanya 493 kali 71. Nah, 493 kali 71. 71. Nah, ini pakai ini ya, postcard ya. Alamat nama kontak siapa? Nama sendiri. Iya. Iya, tulis itu namanya. Jadi penerimanya kan. Selesai, udah jadi. Klik. Iya. Iya. Iya, itu. Ini apa? Oke, kirim. Ya. Oke, lanjutkan. Tinggal nunggu kartu pos ya ke sana, depan dia. Satu aplikasi itu satu Google My Business. Ini banyak amat tuh. Ada berapa? Punya nggak situs? Nggak. Nah, taruh ini aja. Tunggu saya. Nah. Berarti ini ya, catering gitu ya. Isinya loh produknya, pack gitu, nasi uduk gitu kemasan. Oh, oke. Satu aja tuh kuliner cukup ya. Cukup. Orang bingung nanti. Jadi kalau dua bisnis, ibu yang mana ya bila cukup? Orang bingung, ini satu aja. Kecuali punya HP yang lain ya, nomor HP lain nggak masalah. Iya betul. Pokoknya orang bingung mau nyasar seluruh Indonesia atau oh iya boleh dua itu aja. Jangan terlalu ini ya, jangan optimis gitu ya. Delivery susah nanti kan? Iya nomor ini. Nanti kan dikirim SMS. Punya pak situs web, blogspot nggak punya yang free. Kalau nggak punya, oh ini mau ini mau lewatin bisa kayaknya. Bisa kan? Ya, bisa. Iya aja. Kenapa? Masukin aja. Nanti bisa masukin belakangan. Iya aja. Penting gitu. Nanti kita dapat training gratis bos dari Google. Ah udah kelar jadi. Tinggal tunggu kartu pos. Iya kartu pos. Ya selesai. Nanti kita buat web ya. Halal ya, ke ini, ke mana, ke Depok. Biasanya kalau sertifikat halal tuh buat ekspor. Kalau hanya lokal cukup PIRT aja. PIRT cukup, PIRT kan gampang, kelurahan kecamatan. Buat ekspor ya, ini ada halal nih buat ekspor, ini belum ada halal nih. Karena belum ekspor, nggak masalah. Halal bayarnya cukup mahal ya, berapa ya? Bayar gitu.
Nah, ibu punya kartu pos ya. Nah, alamat ibu apa? Nama ibu di sini. Nanti kartu posnya nama ibu. Nama apa? Nah, udah jadi ya. Udah jadi ya. Oke. Ya, kirim. Tapi kartu pos Bu ya nanti. Ada yang SMS, ada kartu pos. Kenapa demikian? Karena ya, kodenya SMS dapat kan? Ya, sudah kode. Tadi kartu pos ya? Kartu pos kayaknya. Kartu pos. Nggak verifikasi nanti tunggu kartu pos. Jangan nggak usah. Ini kirim. Mungkin butuh waktu. Nama perlu dia. Nama ini ya. Nama. Iya, lanjutkan. Kartu pos sudah dikirim dalam waktu 2 minggu. Udah kelar. Next. Gak apa-apa. Belakang dulu ya. Udah Bu. Nah itu udah jadi. Ini punya siapa? Oke. Salah. Ini udah verify ya, ya? Itu tanda. Ini udah verify. Ini udah benar. Udah verify tuh. Tuh, tanda verify. Lokal gini, salon biasanya. Orang dari Tangerang, ini Tangerang ya. Ini tergantung postingan kita yang per minggu ya. Kalau kita sering dikasih review orang, sering dikasih testimoni, ibu bakal di halaman 1 pencarian orang gitu ya. Bisa nyari salon tok doang yang keluar ibu gitu. Boleh foto-foto aja, ini boleh foto nih. Foto semua. Saya lagi belajar digital marketing untuk salon saya gitu deh. Foto dulu. Nah, sini fotonya posting. Tambahkan foto video. Ada foto yang lain nggak di dalam sini? Pilih dari galeri. Untuk foto ya itu ya. Kalau bisa yang banyaknya gitu foto. Udah jadi. Tunggu. 2 mingguan. Iya. Ntar contoh pos saya kasih tahu ya. Saya ada kartu pos. Ada contohnya. Udah. Mana Bu? Paling cepat, paling mahal. Mobil sport mahal nggak? Makanya mahal kan? Sederhana lah gitu, jangan paling cepat. Mobil sport mahal Bu. Mobil sport budget mahal mobil sport. WordPress cepet. Itu tuh blogging biasanya gimana Bu? Tengok kelontok Bu ya. Yes. Suplemen buat sendiri. Oh tadi ya Google My Business ya atau Google Business Go. Tadi ibu ini deh. Atau mungkin di depan Bu, biar enak Bu. Di depan aja. Saya mau tunjukin. Gini Pak. Ini sudah. Nah, ibu nama bisnis itu apa? Toko kelontong ya? Ibu mau ada produk baru gitu? Suplemen apa Bu? Suplemen. Itu ibu buat sendiri atau reseller? Kenapa?
itu reseller, barang orang atau barang ibu? Oh berarti reseller seperti yang tadi ya, skincare itu reseller kan, terus MSI reseller ya. Kalau MSI cenderung MLM kayaknya, kalau SR juga MLM, kalau itu sebenarnya MLM juga ya. Gimana? Kenapa bu? ST12 bukan MLM. Oh enggak? Oh jadi beli putus gitu? Enggak juga. Jadi Ada bonus nggak? enggak ada. Ada poin, tupo? Nggak ada poin. Jadi semakin banyak penjualan, keuntungannya semakin gede, persentasenya juga begitu. Nggak ada bonus, nggak ada tupo, nggak ada poin. Berarti bukan ya? Oh jadi jatuhnya reseller, reseller biasa ya. Sebenarnya MLM ya reseller nggak masalah sih, asal MLM nggak nipu-nipu, sama aja kan, bisnis juga kan. Cuman orang gerah aja dengan istilah MLM, multi level marketing, karena katanya yang duluan paling kaya gitu kan. Karena bentuknya apa namanya pyramid gitu ya. Tapi halal kan MLM. Kecuali money game. Nah itu nggak halal, kalau itu orang kabur. Ya. Tadi ibu apa bisnisnya? Toko apa? Suplemen bu ya? Coba saya tes ya, suplemen. Suplemen bahasa Indonesia ya, suplemen. Ya, ada makanan, ada nggak suplemen makanan, suplemen vitamin, kalsium, nutrisi. Tuh ada nggak ya suplemen nutrisi? Ada namanya nggak bu? Emang ibu jual itu aja atau bisa jual yang lain nggak suplemen? Nah kalau mau semuanya, karena kita lihat dari awal ya, suplemen itu aja ya. Karena bisa aja ibu kan dengan yang punya bisnis bermasalah gitu misalnya ya, akhirnya nggak jual lagi, akhirnya ibu ganti yang lain. Sementara ini udah dibuat, rugi ya. Suplemen apa? Suplemen tadi sorry, enggak hidrosini. HY, ya. Wah ada hidro C. Belum pernah ada sih, saingannya nggak ada belum. Atau suplemen to aja. Nah nama ibu aja apa? Nama ibu di depan, nama ibu apa? Aninya gini biasa. Ani suplemen aja bagus. Ya, coba tulis bos. A-nya besar, S-nya besar gitu ya, biar enak dilihat orang lah. Itu A-nya besar tahu ya. Oke, Ani suplemen. Iya gitu. Iya. Ini buat ibu. Kurang ya. Ini kan tadi kartu pos atau apa? Berarti nunggu kartu pos. Enggak, ini Google itu suka ini. Google kan suka agak mereka ngelihat aktivitas kita gitu ya. Tadi ada pilihannya SMS loh. Yang paling bagus itu SMS. Cepat ikutin aja kata Google. Iya, matahari. Nanti datang kartu pos. Nih bentuknya kayak gini kartu pos. Ini kenapa? Berarti nunggu kartu pos. Nanti setelah kartu pos datang, nanti ada kode masukin di sini. Verify, gitu ya. Berikutnya, nah kategorinya apa? Kesehatan kali bu ya? Kesehatan ya? Kesehatan masih ada dong. Kesehatan. Klinik, spa, macam-macam. Toko boleh nggak bu? Toko kesehatan. Ibu kan toko ya, ini boleh nggak? Sama kecantikan aja ya, nggak masalah ya. Siapa tahu jualan kan? Karena tren loh sekarang kecantikan. Orang berlomba-lomba mau cantik kan? Itu desire orang loh. Jadi cantik itu desire, impian orang seperti mukanya teman siapa? Sophia Latjuba. Berikutnya ya dong.
Nah, alamat ibu yang lengkap ya, Indonesia, bla bla. Iya, alamat ibu jalan apa sebenarnya?